Galak dia. Kamera kita yang ini. Oh ya, kamera kita galak dia. Tuh kamera, shoot kamera dong. Tuh. Kalau lu yakin dengan diri lu yakin apa dengan kelebihan lu nggak bakal takut sama kompetitor dan lu nggak akan dengerin apa kata-kata orang. Gue belain selalu. Segala macam sesuatu yang diprivasikan, ujung-ujungnya kebongkar juga dong. Namanya juga bangke diumpetin juga kebuka. Dan menurut gue pribadi nggak ada orang sabar, bro. Orang yang bisa mengendalikan diri. Percaya ada orang sabar? Sesabar apa? Ya ada orang yang pintar mengendalikan diri. Robby Mesa sekarang enak. Lu mau ngomong gimana, mau jual gimana juga ikan pasti laku. Bener nggak? Karena namanya udah ada, YouTube-nya gede, brandnya ada. Tanpa disadari, lu tahu nggak cara merintis nama brand itu sesulit apa? Nggak bisa lu bilang lu mau udah gede, gue masih kecil. Bro, dulu Robby pernah kecil, gua pernah kecil. Padahal ikannya sama, mata lu peang. Gua kalau bisa jawab gitu, kalau bisa ketemu orangnya langsung, mata lu peang, ikannya sama. Oke guys, hari ini kita ada keseruan. Gua kameramen Amos TV ya. Masih di channel yang sama, YouTube Amos TV ya, pemersatu beta Indonesia. Ayo kita lihat nih. Karena di gua sama dia itu beda banget cara rawatnya. Gua kemana beda, tapi hasilnya ikannya laku-laku juga. Iya nggak? Kan mini kartu kalika, ya nggak? Lu nggak kepoin cara sistem penjualannya dia? Seru ya. Kalau itu sih gua kepoin, cuman ngeri gua, bro. Kenapa tuh? Kenapa lu takut? Lu kan pemberani, nggak mungkin takut kan? Tadi aja gua datang langsung nulis dia. Begini. Nulisnya pakai otot lagi. 3 ekor Malaysia tanggal 8 detik. Keras kan? Keras dari tadi ada ngedon, ya Malaysia, ya. Eksportir ya. Gua ngirim ke ini, ada pembeli di US. Intinya gini ya, gue Indonesia ini ya. Apakah kamu mengenal Robby Mesa? Itu pas jual apa tuh? Hah? Pas dia nanya apa tuh? Enggak, dia cuma nanya gitu kan. Gue bilang gue dari Indonesia. Apakah kamu kenal Robby Mesa? Gue lagi tuh jual multicolor kalau nggak salah. Multicolor atau galaxy. Berarti dia nggak terkenal. Terkenal, bro. Oh, terkenal. Iya, orang mau ditanya sama orang bule begitu. Bener nggak? Nggak terkenal kan? Enggak. Terkenal. Lu gimana sih? Udah mana? Galak dia. Kamera kita yang ini. Oh ya, kamera kita galak dia. Tuh kamera, shoot kamera dong. Tuh. Jadi ini Amos TV, Robby Mesa, teman-teman ya, buat subscriber gue subscribe nih temen dua gue yang ini. Ya. Ada Bang Amos, ada Robby Mesa, channel YouTube-nya. Panutan gue nih. Aduh, Raja lelang. King of the lelang ya. Proses viral lagi tuh, boy. Iya kan? Raja lelang. Coba, gue pengen tahu cara makannya. Gimana tuh? Ini makanan anak gua, jangan. Lagi. Anak gua lagi Kebawa. tidur di mobil. Nah, Apa? Lu pernah? Udah apa? Udah, gua dari tadi gua mulai ngomong gak enak kan. Ini Gua kan mau bukan tanya tuan sama rumah. kalian berdua nih, Ya. selaku suhu-suhu nih. Nah. Ya kan, sekarang kan orang berkata, Multi lagi gini-gini. Apa pendapat masing-masing daripada suhu-suhu di sini? Silakan Bang Robby dulu. Dari Robby dulu lah. Enggak, lu kan udah gue jawab. Tapi dari kontennya dulu. Nggak mau bagi-bagi ilmu. Nggak mau pelit. Abis nyatet juga pelit. Pelit ya. Malaysia 3. Nah, gimana, Brother Robby? Ya kalau gue tetap stay aja sih bro. Tetap santai aja. Yang penting untuk Nggak pusing ya? iya, ya ngapain dipusingin? Ya, kan? Ya, jadi intinya untuk teman-teman yang lagi main, misalkan ngeluh masalah harga, sebenarnya bukan masalah turun ya bro ya. Ini kembali ke semula. Jadi untuk harga ikan tuh, yang lagi-lagi gue bilang kemarin di bulan 9-10 itu luar biasa banget untuk multi jenis galaksi ya terutama ya. Iya. Dia sampai dari mulai 1 juta sampai 2 juta. Dan itu baru tahun ini loh. Sebelumnya kan karena belum pernah. Jadi kan harga normal sebelumnya paling satu pasang itu 500, 700 itu udah luar biasa banget. Dan menurut gue ini bukan apa? Nggak. Terus sebenarnya ini ujian atau nggak terbang turun, sih? nggak turun. Jadi kembali lagi ke harga normal sebelumnya. Harga normal. Gitu, iya. Kalau dari Kang Raka gimana? Kalau yang lain teriak multikatnya gitu ya. Iya. Kan yang lain nih. Heeh. Kalau dari sudut pandang orang kan Tapi beda-beda. jangan bilang brand ya, jangan kaitin brand ya. Oke. Kalau gua sih bodo amat.
Kalau yang lain pada bilang multi gini, gua mau cetaknya tetap biasa, sebulan itu 100 pasang tetap. Kenapa kalian nggak terpengaruh tuh? Kenapa? Kenapa nggak terpengaruh dengan perkembangan Gini zaman bro, tren sekarang gitu? kalau lu yakin dengan diri lu yakin apa dengan kelebihan lu nggak bakal takut sama kompetitor dan lu nggak akan dengerin apa kata-kata orang. Mario. Bener nggak? Mario. Ya sekarang kita sombong buat motivasi, sombong dalam arti buat diri ya. Gua mah lelang gua gini greget, gua nggak takut sama yang lain, gua harus semangat, optimis terus kasih performa bagus. Gua bikin lelangan, orang-orang mungkin kalau gua gila uang ya, kemarin ikan gua ditawar 1.700.000, menurut gua nggak serak, gua nggak jual gua nggak jual. Iya benar. 200, harganya belum masuk, gua nggak jual. Kalau gua emang apa-apa uang mungkin 200, ikan hasil beli sendiri lah. Cuman cocok bungkus loh. Ikan gua masih laku kemarin 2 juta, 3 juta, masih ada yang laku. Dari tadi nggak berhenti aja ini. Iya bang, kita belum makan siang bang. Belum makan bang. Jangan kelihatan bang. Ingat perut. Kerja terus bang. Tapi nggak kurus gua. Bang gini bang, gua mau tanya lagi. Ya kan gua agak emosi nih, tapi nggak jadi emosi. Gaya lo. Itu tadi kan pertanyaan multi. Cuman ini mungkin teman-teman yang kepo ya kan? Ya kan. Biasanya Indonesia teman-teman netizen kan nggak lepas dari dunia kepo kan. Masing-masing kan lu demuin pernah 1 ekor harga paling mahal di pribadi lu sendiri jual tuh berapa? Udah Robi dah gua sadar. Kita Tunjukkan sesombong apa ikan kalian. coba Robi lu dah. Ya. Gua takut ini ya gua usir aja ngedon anjir kalau udah banyak. Ngedon. Kita ya kan aja kan? Yang termahal berapa gitu ya? Iya yang paling mahal. Yang paling Sebut angkanya. Yang paling mahal tuh 75.000. 75 juta. 75.000. Paling mahal. Iya, 75.000. Apanya tuh? Kita seperti dibodohi ya bang. Pulangnya. Belum habis. Lu kira gua bocah baru kemarin yang makan di Langsung Soswa. percaya gitu. Oh iya. Gua 75 juta. Kaget gua. Berapa jujur dong? Jujuran dong. Gak asik kalau nggak jujur ya. Iya, paling mentok berapa sih? 5.000 lah paling gede ya. 5 juta. Iya. Oke. Ini gue yakin nih. Ayo. Otaknya marketing nih. Gua takut dibilang gorong, boy. Gua takut dibilang bohong. Apa lebay? Gua nggak enak Oh, iya. jawabnya. Bohong apa jujur nih? Bohong tapi jujur. Oke. Dulu gua belum punya YouTube. Ya kan, dan gua dulu lelang masih suka ke apa namanya sama teman-teman gua lah yang akunnya gede. Bener follower gua dulu udah ada, cuman gua kayak yang cari pasar, ke teman gua tetap collab, ke sini tetap collab. Dan gua lagi tuh ngejual multi. Kalau dihitung per ekor sih gua nggak tahu berapa ya, karena dealnya satu di angka 49 hampir 50 juta, tapi gua kasih bonusnya banyak dan itu orang Malang. Gua anggap itu gua hoki. Kenapa gua hoki? Karena itu ikan kesayangan gua. Kalau mau 50 syukur, nggak mau ya udah. Akhirnya ditawar sama dia 49 gua transfer. Ya kalau lu berani lu transfer Bi. Tapi sayangnya keadaannya waktu itu gua belum. Buset, udah habis lu. Lu kemanain? Bang, Masya ini kopi siapa? Kopi susu gula aren. Ngopi dulu sama orang-orang keren. Iya. Kopi dulu. Tapi Oh, jadi 49 juta ya. 49 juta. Percaya? Ya percaya lah. Enggak, gue harus mewakili netizen. Gue nggak percaya. Apa buktinya? Gue harus mewakili netizen. apa buktinya? Ya. Sekarang kalau lu tanya apa buktinya, gua bisa membuktikan apa yang gua dapat. Apa cuma pujian? Woi. Oh hebat. Gua nggak butuh pujian hebat. Iya. Bener nggak Bi? Kecuali gua Mobil buktikan. kan. Iya. Gue buktikan nih bener ada soalnya kalau di BCA itu kita mungkin di banking ada batasannya, cuman kalau kita ke rekening koran itu ada bukti transfernya di rekening koran ya. Ngeri kalau gue tanya bukti sama dia mah. Dia kalau ditantang makin jadi. Nggak apa-apa kalau dibilang apa buktinya, gue nggak percaya. Kalau bisa gue buktikan apa, gue dapat apa gitu. Iya. Soalnya kalau ngomongin uang gue Berarti kembali lagi realistis. ke lu cuy. Ayo. Enggak juga sih. Netizen. Mewakili. Kan netizen yang salah. Tapi sebenarnya dulu yang bikin tertarik itu PKCT dulu sempet ada ya, Iya. cuman nggak boom PKCT dulu. Nah ranahnya yang cupang mulai naik, gue dapet sebenarnya bikinnya pengennya PKCT pensi, karena CT pensi sempat tenggelam kan, PKCT pensi, tapi dia bawa kayak Cooper Bi. Gua juga memang ada iming-iming sama pembelinya itu kalau misalkan abang mau saya bonusin ikan jarang ini. Nah, emang PKCT jarang, nggak bohong dong gua. Iya. Bener kan, apalagi warnanya gua Cooper. Masih Dia- sedikit dia- waktu itu kan. dan habis itu ya kan gue mah langsung
Paham. Kalau gue makan apa-apa barang. Iya. Iya. Sampai kameranya baru ya. Robi kameranya baru loh. Robi yang baru. Ini kamera Om Rupi ya? Bikin malu aja lu. Udah pada hilang urat malunya ini. Gini juga bro, kalau jualan ikan itu ada yang namanya regenerasi. Robi pasti ngerasain, semua pasti ngerasain. Dimana kita lagi senang-senangnya banyak transaksi kita posting. Bener nggak Bi? Iya, bener. Dulu sering posting gitu ya Bi ya? Iya. Sering posting. Nah, akhirnya makin kesini bosen dan buat apa sih gue posting? Yang penting duit beneran masuk dan ada duit. Rasain nggak Bi kayak gitu Bi? Awalnya semangat posting. Sekarang udah kendor postingnya. Sebenarnya banyak seller sekarang yang mungkin jualnya lebih mahal, tapi pemikiran mereka sekarang beda. Alhamdulillah. God bless you. Satu kali lagi dapetnya. Udah 3 kali biasanya. Minum dulu, Cang, minum dulu. Udah. Oke. Jadi gue nanya ini, nggak apa-apa. Iya, sebenarnya kita tamu loh ya. Ya sebenarnya kita tamu loh. Gini bro, kan sering kali kayak gua kalau bahas ikan itu nggak ada habisnya ya. Gue lebih tertarik itu bahas tentang sejarah orang itu memulai. Tapi orang-orang udah pada tahu mantan itu siapa, ini siapa. Berarti lu pengen ditanya gitu sama gua? Bukan. Oh, bukan. Gimana? Gue kan orang suka nanya ya kan. Sebelum ada nggak sih perbedaan letak kehidupan pola hidup kalian sebelum dan sesudah nge-farm ini? Artinya apakah ketika lu pada nge-farm lu semakin kayak gimana gitu, ketika lu flashback tentang masa lalu lu, awal mula lu sebelum nge-farm itu gimana? Sebenarnya kan pertanyaan lu simple bro. Emang gue persulit. Gimana perbedaan kehidupan lu Iya, sesudah ada dan perbedaan. sebelum Heeh. bermain cupang? Iya. Apa Dari jadi Robi. belit-belit pertanyaannya? Biar plus jawabnya. Dari Bro Robi. Sama aja cuy. Sama aja lah, cuman yang ngebedain sekarang jadi tambah sibuk gitu aja. Sibuk ya, like a presiden ya. Di balik sibuk itu dia udah mengangkat derajat keluarganya. Ini gue langsung dalam kalau Cang Raka ngomong kayak Bener. gitu. Gue tuh pengen nangis anjir. Loh, kita nggak bisa pungkiri ya kan, kalau dibilang hobi kita musiman loh, ketika kita dikasih momen sama Allah, sama Tuhan, ya kita manfaatin. Bener nggak? Iya benar. Kita dikasih momen, kita foya-foya, giliran diuji sepi, pada ngeluh, berhenti. Ya, kalau mental kayak gitu mah jangan mulai usaha apapun. Kayak gitu, bener nggak? Iya. Lu dikasih momen, nggak di usaha cupang aja, di apapun. Lu dikasih momen enak, ya lu manfaatin. Jangan lu kasih momen, Tuh, lu biasa dengerin. aja. Sekarang kan kayak gitu. Ya gue mau nanya dulu nih, lu paham gak dia ngomong apa? Kira gini-gini aja. Kita harus memanfaatkan momen. Nah, Iya, Di saat lu lagi apa namanya naik, lu harus bisa memakai momen itu dengan sebaik-baiknya. benar. Terbukti Cang Raka sekarang buka coffee shop ya kan. Asik. Lu apa jadi Bukan apa namanya? Baju kaji itu apa namanya? Itu kan sebagai motivasi ya. benar. Karena gua kan ada pikiran gimana caranya uang gua itu berguna buat orang lain dan muternya di MKR juga. Itu kalau dari apa sih manajemen penjualan gua, marketing gua kayak gitu. Cuman kalau gua bahas di sini semua kan gak enak. Nggak enak. Iya kan. Tidaknya Di sini ada Robi, ada Abang, gua ntar songong dibilang. Iya. Takut kita mah ya. Di Lampung soalnya nih, Bos. Bukan kampung kita. aman pulang ambil ampu. Nah, kok gue suruh megang kamera? Oh iya. Kurang ajar emang kameramen. Lanjut aja Cang Raka tanya ya. Gua kamerain sekarang. Gak apa-apa, tinggal cut. Enak juga ya itu ya, ada layarnya, Bang. Ada. nah, agak banget lu. Jadi gini. Ini apa namanya? Baterainya. Ini kalau habis dibuang. Nih, ambil lagi nih, kameramen gua nih. Oh, ambil lagi dibuang yang tadi. Gue soalnya pas ini. Jadi aman, Bang. Saat ini pakai power bank ini. Kalau kamera kayak gini itu ketahanan baterainya ya. Nah, jadi ini supaya membuktikan nih di zaman-zaman dahulu kala kayak gini, Bang. Itu mah pembelaan pembenaran sendiri. Apalagi kalau lo pakai aki. Iya Ribet kan? banget kayaknya mau nge-shoot video aja. Hah? Pakai aki ribet banget kayaknya. Ribet banget. Cuman kan kalau misalnya pakai ini aman, Bang. Aman. Nah, jadi lo mau pada mau beli nggak power bank gua enggak? Enggak. Ya sama bae begitu mah teknik jualan. Ya iya. Ya, Nah, bahas trik marketing. Udah, mulai. Udah. Oke, gue mau tanya sama kedua brother-brother ini.
Flashing kita udah tahu lah, atau tempat itu bisa membuat orang yakin. Trik marketing apa lagi sih yang tentunya berbeda bisa membuat orang tertarik dengan apa yang lo jual? Ini kan banyak orang yang nanya untuk bisa, kalian kan jatuhnya kan istilahnya udah panutan. Nah secara nggak langsung walaupun kalian tidak mengakui itu udah jadi panutan lah kalau menurut gue ya. Menurut gue nih ya, versi gue. Bagaimana trik masing-masing, trik marketing lah, strategi marketing, strategi pemasaran. Istilahnya ujung tombak dalam percobaan kan marketing kan. Nah itu gimana? Trik kalian masing-masing. Yang jitu dong, jangan yang pasaran. Gue nggak mau yang Ya, sepasaran. kebanyakan yang kita pakai sekarang masih pasaran cuy. Mau pakai apa? Website. Diperbaruin. Nah, teknik perbaruin. Nah, ya. Ada cahayanya loh. Gila keren nih. Wede, ada cahaya. Oke, masing-masing dari brother Robby dulu. Kalau sampai sekarang belum nemu teknik untuk pasaran yang pas sih. Masih di jalur yang sama lah. Percaya? Gini bro, gue tidak menyalahkan seseorang mengutarakan apa yang memang tidak harus semua orang tahu. Karena setiap pribadi itu ada privacy yang memang tidak harus semua orang tahu. Bener Bi? Loncok. Bener. Gue belain selalu Bi. Tapi segala macam sesuatu yang diprivasikan ujung-ujungnya kebongkar juga dong. Namanya juga bangkai diumpetin juga kebuka. Ya, tapi Itu kan bicara hal buruk Oh, bro. kita debat ini. Itu bicara hal buruk. Kalau Robby ini usaha, ya kan, memikirkan perut mungkin saudaranya, istrinya banyak orang, ya kan, menyangkut banyak rezeki. Jadi yang baik-baik kalau dia. Iya. Lebih gue belain nih pakai kata-kata gue. Enggak, yang berbeda dong. Nah, kita harus apa dulu sih? Karena kan gini ya. Gua nggak tahu ya ini masa transisi kali ya. Masa transisi istilahnya goncang-goncang kayak gini ada plus minusnya guys. Masing-masing sudut pandang orang kan, bener nggak? Nah balik lagi, mereka yang nggak bisa survive itu kan berarti mereka, mohon maaf ya bukan mereka ya, artinya yang kehilangan motivasi atau kehilangan strategi gitu. Apakah ada kayak pendapat tuh daripada teman-teman gitu? No, kalau kita hidup, usaha kerja apapun ya bro ya. Kalau kita cuma matengin dari motivasi postingan, kita matengin dari apa sih namanya kata-kata bijak, tapi kita sendirinya nggak action yang serius, itu sama aja bro. Karena ilmu yang paling susah itu komitmen. Dan menurut gua pribadi ya, nggak ada orang sabar bro. Orang yang bisa mengendalikan diri. Lu percaya ada orang sabar? Sesabar apa? Ya ada orang yang pintar Nggak ada- mengendalikan diri. Ya sama aja dengan nggak ada orang yang sempurna kan. Nah, kayak gitu. Dari Bro Robby tadi. Ya belum? begitulah kira-kira bro. Iya doang. Gitu. Dan kebanyakan juga kalau bicara yang nggak bisa survive dari tahun ke tahun yang kayak gitu ada bang sebenarnya. Itu Setiap yang usaha namanya juga ada ya. seleksi apa ya? Alam. Seleksi alam ya bang ya. Seleksi alam itu udah biasa. Dan kebanyakan juga ini gua kasih masukan, orang itu terlalu fokus dengan pencapaian orang lain. Contoh, Robby Mesa sekarang enak. Lu mau ngomong gimana, mau jual gimana juga ikan pasti laku. Bener nggak? Karena namanya udah ada, YouTube-nya gede, brandnya ada. Tanpa disadari, lu tahu nggak cara merintis nama brand itu sesulit apa? Nggak bisa lu bilang, lu mau udah gede, gue masih kecil. Bro, dulu Robby pernah kecil, gua pernah kecil. Nggak bisa lu bilang kayak gitu. Merintis dan berkembang itu sulit bro. Lu mau jadi orang yang maju atau berkembang? Kalau gue itu orang yang rakus. Berkembang plus maju kalau gue maunya. Iya. Iya. Ekspektasi boleh tinggi, semangat tetap harus jos gitu. Berarti motivasi nggak ada gunanya ya? Bukan gak ada gunanya. Ya karena kan gini ya, kayak dari kita ketemu bro kasih gue motivasi dong gitu kan. Berarti sebenarnya motivasi itu nggak ada Sekarang gunanya. kalau lu butuh motivasi gue tanya, lu sekarang main YouTube, lu minta motivasi sama gue. Ketika lu dapat apa yang lu lakuin? Memulai hal baru atau melanjutkan? Kan gue nggak pernah nanya. Enggak, misalkan, Ya nggak bisa misalkan lah Cang. misalkan lu bisa jawab enggak? Kan gue nggak nanya. Enggak bisa jawab enggak? Kameramen harusnya berpihak sama gue. Enggak bisa jawab dia. Kalau Bisa. lu lebih baik Menurut gue, Jawab yang jujur. jujur. Sekarang gini gue balikin lagi. Mana paling kuat motivasi atau nasihat? motivasi nasihat itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Nasihat bisa kita pandang untuk motivasi. Motivasi bisa dijadikan juga sebagai nasihat. Benar? Benar? Ada lagi yang namanya homonim, satu kata banyak arti. Bisa berupa dapat, ada juga bisa, yaitu bisa ular. Paham? Ambigu. Kalau debat sama gua, I know. Ini biarin Lu jalan masih gua apa aja. lah aja lu pelajaran SD. Homonim. Iya makanya ya kan. Jadi gitu. Kebanyakan ya fokus sama pencapaian orang lain. Sebenarnya daripada fokus dengan
Robby yang hebat ini, lebih baik lu fokus sama diri lu sendiri. Gimana caranya gua kalahin Robby, tapi dengan hal yang positif. Iya, Positif. positif ya. Tuh. Oke. Itu yang namanya motivasi ya. Motivasi. Iya, gitu. Kalau Gua sih yang diserang. Pulang nih gua nih. Iya. ada lagi pertanyaan yang sulit dong, dari tadi bisa jawab gua. Yang sulit Ya Robby lah nanya. Enggak, lu kan yang datang, lu kan ambil konten nih. Ya kan gua nih tiba-tiba ditodong ya. Iya, iya. Iya, istilahnya kan kita udah bahas motivasi segala macem. Nah, menurut teman-teman, cuman ini agak ngeri sih pertanyaannya. Ngeri apa sih, mau tahu gua? Nanti jadi kontra di YouTube kita. Loh, itu resiko gua. Oh, iya. Karena gua upload gitu. Oh iya. Tinggal Tanpa diedit ya, tinggal diedit. Enggak edit. Coba mau sengeri apa gua enggak edit. Coba. Nah, kenapa orang menurut lu pandangan ya? Sekarang ini kan cupang lokal ya. Iya. Ini ajan nih. Oh iya, Jan. Apa kita cut dulu ya? Kita cut dulu. Iya. Saksikan di pesan-pesan nanti. Saksikan di pesan-pesan selanjutnya. Sampai di mana kita? Ini mau ngeliatnya kemana? Sini sih. Ini udah dimulai. Udah cinta yang baru. Ya, yang baru. Oke, yang baru. Iya. Ngomong Mos, diem baik. Lah lu lah hostnya. Gua nggak tahu udah nyampe Ya, Bang. mana. Ngomong Bang. Apa nyampe kereta, nyampe terminal, nyampe bandara, Sampai di sini dari tadi. nyampe enak nyampe. Dek tuh nyampe makan Dek. Sampai Hitam pempek. Cincang. Ah, udah sampai mana gua nggak tahu. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai strategi marketing. Strategi marketing gimana sih Dalam Dika? pemasaran cupang kan gini Bang, ujung tombak cupang itu kan di pemasaran. Benar apa iya? Nggak juga. Hah? Nggak juga. Karena kalau pemasaran bagus ikan yang nggak bagus nggak bisa juga sih. Kata siapa? Kata gua. Dan kata lu barusan. Pemasaran Bukan bagus. kata gua. Ya udah dah gua ikutin dulu. Tos dulu biar nge-select. Gue sering gitu Bang. Nah, itu terserah Cang. Nah, bebas dulu, bebas ya. Ya, tadi dari Bang Robby belum tadi? udah loh. Hah? Udah. Belum. Belum kan? Belum. Belum. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman mungkin ya kan. Strategi apakah yang harus kita lakukan gitu loh. Apalagi di masa-masa pandemi ini ya kan, goncang-goncangan gini gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misal berbicara kualitas, semua orang pasti sedang bertarung kualitas gitu kan. Benar. Apalagi selain itu yang harus kita lakukan yang tidak umum. Yang tidak umum. Ya. Privacy dong. Ya jangan privacy langsung dipentokin, nggak ada pembahasan lagi Cang. Tapi tidak umum. Tidak umum berarti privacy dong. Enggak yang Antonim. Sinonim. Mungkin lebih Sinonim tepatnya persamaan sinonim. kata. Ya. Antonim. Serius lawan nih kata. Cang, serius Cang. Serius Cang. Kesel dia. Gue mewakili Cang ya. Dari Bang Robert ya. Dari sini aja dulu. Ada dari Cang Raka. Tadi pertanyaannya apa ya? Strategi ujung Strategi tombak apa? dalam pemasaran, Ah, percupangan. Selain kualitas apa lagi? selain kualitas. Ya mungkin event kah atau festival. Nah kalau misal event harus bagaimana gitu kan? Kalau gue sih lebih ke cara eksekusi. Karena semua orang tahu kualitas, tapi tidak tahu kualitas itu seperti apa. Semua orang tahu action, tapi tidak tahu action yang sebenarnya seperti apa. Semua orang tahu kerja keras, tapi nyatanya mereka lebih banyak mengeluh. Paham nggak? Enggak. Cuma kita jawab. Iya. Ya orang jawabannya diputer-puter ya kan? Ya jadi intinya fokus sama diri sendiri aja bang. Nah itu. Fokus sama diri sendiri. Kalau bicara bertarung kualitas, udah itu kan pendapat dia. Contoh, kenapa sih di Cangraka multicolornya harganya sekian? Ya. Gua nggak bisa jual kayak Cangraka, padahal ikannya sama. Pasti Robby juga sering nemuin kayak gitu ya Bia. Di Robby gua bisa 1 juta, tapi gua jual udah 50.000 aja nggak ada yang ngelirik, padahal ikannya sama. Mata lu peang. Gua kalau bisa jawab gitu, kalau bisa ketemu orangnya langsung, mata lu peang ikannya sama, yang lu maksud sama ikannya seperti apa, ya kan? Sabar Cang, sabar Cang, sabar. Agak kebanyakan, makanya lebih pelajarin lagi yang namanya kualitas itu seperti apa, dan tidak bisa juga dibentrokan atau dijajarkan ikan kontes dengan penghobi biasa. Karena kalau dibilang kontes, ikan ada definisi atau kriterianya. Dan ikan hobi ini gua akuin memang agak apa ya? Agak aneh. Kadang ikan yang menurut petani lain cacat, tapi nyatanya laku mahal. Karena apa? Unik, menarik, udah gitu pengemasan marketingnya juga, pengenalan
ikan, wah bang ini yakinin ini kan jarang bagus ya, bener ikan itu jarang bagus, nggak boleh deh, jarang bagus kayak gitu. Nah, dari Bang Robi, kualitas seperti apa yang harus istilahnya para breeder pemula lakukan gitu loh? Seperti apa sih kualitasnya? Mungkin kan kita di sini ya berbicara kualitas yang spesifik dari lu sendiri nih Bang Robi. Kalau menurut gue kualitas itu ya apa ya? Rajin upgrade aja cuy. Jadi untuk ikannya lagi tren apa nih? Kita ikutin alurnya aja gitu. Singkat ya. Singkat, jelas, padat. Jelas. Oke. Iya, Dari Bang Yuli. Udah dijawab semua, Bang. Nah, harus ada dong. Harus Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang. Harus Bang. Di ini harus ini. Iya, dia tuh bawel cuma di komentar DM aja. Ternyata mentalnya diem aja. Ayo Bang, bebas Bang. Nggak, emang bener tadi kata Bang Obi segala macam harus di-upgrade. Iya, nggak bisa bertahan. Dan juga benar kata Cang Raka tadi, terus ikannya sama itu seperti apa yang sama? Ya kan gitu kan? Paham maksudnya? Seperti kita bahas pakaian, sama-sama distro, cuman distronya seperti apa gitu kan? Multicolor itu seperti apa gitu? Berarti gua ngecun. Kita harus menciptakan perbedaan. Nah, cuman judulnya sama. Ya, kita harus Perbedaan. Perbedaan. Itu harus unik atau menarik sih menurut teman-teman di sini, para senior-seniorku. Menurut gua unik dan menarik itu sama. Yo, Satu bedain. paket, satu paket. Tujuannya sama. Unik belum tentu menarik. Cara pengucapannya yang beda. Ya, oke lah. Unik, Anggaplah menarik. kita melakukan perbedaan antara unik dan menarik. Karena kenyataannya menarik udah pasti menarik, unik belum tentu menarik. Betul apa benar? Ada benarnya, ada salah. Kayak salahnya. Dari gue minta sudut pandang dari teman-teman di sini. Ya kan? Unik dan menarik yang seperti apa yang cupang-cupang sekarang ini, orang-orang ini lebih plek gitu. Ini bro, penilaian penghobi itu ada gua bilang sebagian ya, ada beberapa bagian. Contoh, ada yang menilai ikan itu mewah dari formnya, dari ekor, bentukan badan dan lain-lain ya. Ada juga yang menilai ikan mewah itu dari segi warna tapi tidak pedulikan formnya. Jadi penghobi kita ini macam-macam. Permasalahannya kita ini bisa nyari pasar di mana? Tuh pasar tuh teman-teman. Pasar kita mau Pasar. nyari di mana? Nggak bisa. Orang yang suka form kita jualin terus warna, nggak bisa. Dan sebaliknya. Berarti market audience kita ya. Benar, harus tepat sasaran. Dan satu, kalau pengen benar-benar lu dikenal orang, lu harus rajin yang namanya lintas komunitas bro. Lu pemain cupang bro, gue pemain cupang, kita sama-sama tahu cara nge-breed dan resiko, kelebihan dan sebagainya. Biasanya gue jual ke lu multicolor bisa 500.000. Nah, Bisa nggak gue jual ke penghobi burung harga dengan 2 juta? Bisa. Kenapa? Dia suka, dia punya uang, dia bayar. Bener nggak? Jadi kita harus sering-sering lintas komunitas juga. lintas komunitas poinnya ya. Jadi lu nggak cukup kayak misalkan di Instagram, nggak salah juga sih. Misalkan follower siapa lu ikut-ikutin itu nggak salah. Itu salah satu bentuk usaha dan upaya. Cuman lu bisa nggak sih lintas komunitas bro? Gue berani taruhan bro, yang beli cupang-cupang jutaan, puluhan juta itu yang baru suka cupang atau dari penghobi di luar cupang atau baru yang mulai lah. Gak mungkin orang lama di cupang bisa berani beli cupang yang fantastis. Bener nggak? Karena mereka udah memasang kalkulasi mungkin ya. Benar, karena mungkin mereka sudah terbiasa juga. Iya betul. Gue jual ikan yang mahal yang gue sebut itu tadi, itu dari penghobi burung bro. Gue bilang nggak jual, gue sebut kalau mau sekian dibayar, dia bayar. Karena dia suka, dia punya uang, dan gue nggak membohongi. Ikannya ukurannya sekian, jenisnya itu, warnanya itu. Mau syukur nggak mau ya udah dibayar ya udah. Nah, dari Bang Robi, unik menarik cupang itu apa yang harus dilakukan pemula nih? Dia ngincar cupang itu harus unik atau yang menarik Bang? Yang menarik lah. Kalau unik kan macam-macam sih ikan unik. Ada yang pakai nyendok itu termasuk ikan unik juga ya. Body unik. Tanco unik nggak sih? Yang ada dorsanya unik. Bang, Tanco unik nggak sih termasuk? Unik juga. Unik apa menarik Tanco? Bisa dibilang menarik dari segi warnanya, bisa dibilang unik dari warnanya bang. Oke, kalau Iron Man unik atau menarik kira-kira? Iron Man itu apa bang? Nah, Serius, Iron Man itu apa bang? Iron Man itu red koi kan? Red Koi, Ya, Cooper. ada Coopernya, ada multinya. Iron Man. Lu sendiri gimana? Gimana tuh Iron Man? Ya, Kalau kan mis- lu di sini sudut pandangnya kan unik atau menarik kan? Nah itu kan berarti cara berdagang kita dalam menyampaikan bro. Sebenarnya kalau gua bilang pendapat gua pribadi, kalau lu punya cupang lu namain Pak Ijo, Joko, Tarmin itu sah-sah aja karena itu ikan lu. Ya itu kan cuma nama dagang kan sebenarnya. Nama dagang. Kalau itu sebenarnya maksudnya nama dagang. Ya. Kalau kita balikin, kita ini ada yang namanya acuan di kontes bro.
Kayak misalkan multicolor. Multicolor itu nama kelas di kontes. Grizzle nama kelas di kontes. RCCP aja di kontes namanya red base atau orange base. Kayak gitu. Fancy orange base. Ya. Ah, makanya kadang ketika gue bertanya ke pemain kontes, bro, Candy kan ada tuh variasi kelas baru. Bang, Candy itu sepertinya apa loh? Lu kan tukang dagang sering bilang Candy itu seperti apa? Gue kadang gitu suka bingung gitu. Jadi acuannya ya sasa aja lah selagi kita nggak Ya ngebohongin. itu sebenarnya kan cuma Bebas, bahasa dagang bebas. sih sebenarnya. Mungkin teman-teman bilangnya Red Koi Cooper ya kan, ini agak environment, cuman bahasa dagang lah kayak Hellboy juga gitu. Nah, dari tunggu dulu. Dari Bang Robi. Ya, Kalau apa? tadi bro Iron ya Man bro. ya? Ya Iron Man. Termasuk unik atau menarik dalam sudut pandang lu, Bang? Kalau Iron Man itu ya apa ya? Unik menarik nih. Soalnya pertanyaannya hampir sama sih cuy. Ya, itu yang seru, Bang. Emang PA dia lah. Iya. Lah emang Gue kan gak mau pertanyaan yang umum, maunya yang bener-bener nyerempet. Jawabnya biar dia berhenti ngoceh, jawabnya. Kan gue gak ngoceh, lu bingung mau ngoceh apa. Iya. Gue gak ngoceh nih. Ampun bos, ampun bos. Lu bantu juga lu. Ampun bos. Silakan Bang. Kalau Iron Man itu ya unik dan menarik sih menurut gua. Uniknya dia bisa laku mahal, ya kan? Itu unik ya. Iya unik. Unik loh. Ikan bisa laku mahal kan itu suatu keunikan juga. Ya? Menariknya gue suka. Iya. Menariknya banyak peminatnya. Dari Bang Yuli. Ya itu tadi unik sama menarik, gue juga bingung jawabnya. Ngikut mulu. Ya bener lah. Satu Ini ya, PA gitu kan kan. ikan unik. Terus lo beli kenapa? Lo menarik. Ya kan bingung kan? Cuman yang kata yang ke Iron Man tadi ya pasarnya lagi tinggi kan. Ya kalau kata Permintaannya Kang Rata, banyak. ya kalau kata Kang Rata hak kita jual. Gue aja kalau lab sering bilang land jigiber. Apa tuh jigiber? Asal tumbuh yang penting jadi. Kan gitu kan? Itu haknya ikan kita. Yang penting apa yang kita kasih, yaitu gambarnya itu yang kita kasih. Jangan Iron Man yang dipoto yang kasihnya bukan, ya itu yang bersalah. Nah, makanya jawaban unik dan menarik itu beda-beda tipis, Bang. Iya. Bagus bang, terus Beb, Bener pojokin ya? bang, terus. Ya antara lu sama gua lah. Kalau lu 105, gua 103. Kan gitu ya, Bang ya? Jadi berat badan. Bohongan itu. Ya beda-beda tipis. Pembodohan publik itu. Iya itu. Nanti juga pasti keluar lagi lah bahasanya lagi kan. Pasti keluar lagi. Iya. Kita udah banyak kok dulu. Sampai gua lab aja. Viewer sampai bilang, "Cang, ikan kuncop." Apa tuh? Kuncop itu apa? Gua kayak bahasa-bahasa kayak gitu. Ya. Gua apa namanya? Malah kurang tahu, kurang update karena gue sekarang di Instagram sekedar posting-posting, jarang ngeliatin orang gitu. Jadi sasa aja kalau yang namanya bahasa dagang ya. Ya biasa aja lah. Jadi artinya teman-teman itu mau kasih bahasa dagangan sendiri itu lebih baik ya. Iya. Ya kan? Artinya kita membangun image branding kita sendiri gitu. Gitu kan. Nah, sekarang gini, mungkin di seluruh Indonesia ini kan percupangan banyak nih yang ngebreed, nge-crossing segala macam, maupun itu land breed, inbreed. Dan dia punya istilahnya melahirkan ikan-ikan yang unik, cupang-cupang yang unik. Lalu dia nge-brandingin dengan nama yang baru. Oh sulit. Sulit. Banget sulit gimana? Ya, dia merasa kok nama gua nggak laku nih gitu. Bukan gak laku, belum lah. Ya. Bahasanya kasarnya gitu ya. Itu kan lu lembutin ya kan. Nah, itu gimana dari sudut pandang teman-teman? Siapa terserah aja bebas sih menjawab. Kalau bilang crossbreed Artinya ya, kita kan untuk mendukung perkembangan Indonesia kan kasih solusi dong buat mereka semua. benar. Kalau yang dibilang crossbreednya Berat, itu ya. warnanya warna apa sama apa. Kalau dibilang crossbreednya masih koi sama koi, misalkan galaksi sama multicolor, mungkin itu mah udah banyak lah. Cuman kalau yang kayak crossbreednya ekstrim, misalkan kayak blue rim ke pensi itu udah biasa ya. Kayak misalkan blue rim ke multicolor dan tiba-tiba sesuai keinginan dia jadi, itu nggak bisa. Gua rasa nggak mungkin kok. Karena benar-benar ikan yang jarang buat publish itu gampang. Tinggal satu orang itu ketika yakin ikannya bagus dan jarang, berani nggak promosi bro. Ya. Itu doang. Kebanyakan orang bilang sekarang crossbreed, ya masih koi-koi juga. Gitu. Gue lebih suka dan apresiasi sama orang-orang crossbreed yang ekstrim. Bener. Ketika itu jadi, gue siap bantu juga. Karena apa ya? Ini industri cupang, kita harus saling support. Ketika memang ada unik dan kita nilai ada nilai jualnya yang lebih, ya kita harus bantu publish. Tapi kalau ya sama-sama aja udah beredar di pasar, buat apa? Biar lu kerja keras sendiri dengan cara lu. Gitu. Contoh, Untuk gua apa juga crossing kan? ada yang DM, Cang, cupang gua ada huruf M-nya, gini. Bantuin Cang, menurut gua. Unik. Tapi dia ngena penyampaian ke gua, Cang, M nih manfaat cupang real, Cang, MC. Gua tawarin ke bayar gua, ketika laku gua dikasih uang, gua nggak mau ngambil.
Gua apresiasi yang unik-unik kayak gitu kalau penyampaiannya bagus. Dan kalau crossbreed itu nggak semudah yang diomongin, bro. Lu ini ya, Robi pasti lebih senior, tau lah, breeder ya. Crossbreed itu yang gua rasain, gua sering crossbreed tapi jarang gua bikin konten. Gue sampai kapok. Karena presentasinya sedikit ya dia. Malah bisa Nggak, jadi karena- nggak jadi ya. Sebenarnya kalau kita crossbreed itu ya itu nggak ngebutuhin waktu yang sebentar sih, dan itu pun belum tentu jadi gitu. Benar. Jadi kebanyakan kalau gue di farm sekarang tuh Saya yang aman aja. termasuk orang yang males sudah ya untuk cari-cari jenis baru. Iya. Jadi kalau kita mau cari jenis baru itu kita udah keburu ketinggalan gitu. Mending kita Ikutin apa yang nih tren. ya, kalau bisa kita plus satu aja dari breeder-breeder yang lain nih. Misal apa nih yang lagi booming nih, kuncup misal apa kuncop ya. Kuncup ya. Iya kuncup lah. Jadi itu misal lagi booming, kalau bisa kita dari petani manis sini nih kita plus satu gitu. Jadi nanti supaya kita udah banyak ikannya, yang lain tuh belum, kita udah bisa duluan lah gitu. Udah bisa jual lah. Iya udah bisa jual, udah bisa nikmatin duitnya Lebih sebelum- cepat. Iya sebelum harga itu turun gitu. Gitu sih. Kuncup. Kalau untuk apa? Kalau kita misal untuk dananya ada dana lebih, kita mending beli jadi aja. Yang udah pasti. Yang gitu. udah pasti. Lain cerita memang iseng-iseng ya nggak apa-apa. Iya, Tapi kalau jangan iseng nggak masalah. Kalau dari crossbreed nggak bisa terlalu berharap. Kalaupun ada jadi hasilnya atau hoki kita nggak tahu ya. Iya. Karena gua sering crossbreed hasilnya sedikit atau kadang-kadang nggak sesuai. Tapi pernah ngerasain namanya hoki juga. Iya benar. Ada juga crossbreed hoki. Kayak gue pernah crossbreed yang namanya Dumbo Air Blue, ya, Blue sama Nemo. Ternyata jadi Candy Cooper malah. Di luar ekspektasi. Gue jual enak, pernah laku 10 juta, 17 juta, kayak gitu yang masuk hoki. Tapi dibilang genetik belum duduk, ya pasti belum lah. Susah buat nguatin genetik dari crossbreed itu lama, yang tadi Robi bilang lama, nggak bisa cepet. Kalaupun hoki gue nggak berani jual female-nya, paling gue jual male aja. Apalagi kalau kapasitas kolamnya banyak ya, kita kan nggak mungkin main untuk semua apa crossbreed gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau jadinya sampah semua, kita mau makan apa ya? Bener. Ganti pakannya jangan Realistis nenek ya, dulu. realistis. Ganti PM. Berarti orang-orang kayak Robi ini kayak F1 F2 juga jarang kayak gitu ya? Iya kalau F1 F2 untuk Galaxy ya, untuk Galaxy itu gue masih pakai. Masih pakai. Pakai rumus itu ya. Tapi untuk crossbreed gue enggak. Tapi kedengerannya lu nggak pakai lagi itu Apanya tuh? rumus tadi. Ya itu kan penilaian opini gue ya, opini pandangan gue ya. Tapi Gimana dia udah penilaian? menjawab kayak gitu kan udah jelas. lu keluarin cepetan pendapat lu. Udah. Lu pengen nyamain pendapat. Lu tahu ada perbedaan. Kalau gue di PAM ya selalu indukan baru, nggak pernah pakai yang F1 F2. Ya beda-beda lah. Iya, beda-beda. Beda-beda. Yang penting gimana caranya kita kasih lihat ke publik bahwa ikan kita bagus gitu aja bersaingnya. Intinya yang penting selama ikan itu masih aman dan warnanya masih aman, form masih aman ya kita terusnya nggak masalah sih. Nggak masalah. Jujur kalau gue main crossbreed itu, kalau gue ngerasa ikan di farm itu udah nggak enak, itu baru gue mulai crossbreed. Tuh. Berarti artinya gini, apa ya? Karena kan banyak juga kan yang ngasih tutorial tentang apa namanya crossbreed, teknik crossbreed gitu ya. Inbreed, backbreed, macam ya. superbreed. Superbreed. Mana ada superbreed? Ada yang menyatakan juga superbreed, tapi itu pernyataan mereka, kita nggak bisa salahin. Kalau gue ya, gue bantu. Kita hargain. Gue hargai. Berarti kita harus apa namanya secara nggak langsung mereka untuk berhenti berekspektasi tentang crossbreed dong. Enggak juga. Gue cuma kasih tahu Robi sampein resikonya. Nah, karena kan takut juga nanti menghindari akhirnya yaudah ternyata crossbreed itu kalau menurut dari Robi dan Cang Raka nggak gitu amat. Akhirnya mereka berhenti untuk Oh enggak. Enggak, jangan dong. Jangan sampai kayak gitu, harus kita Enggak. Gue klarifikasi dulu duluan kayak nih. gitu loh. Gue makanya gue bisa ngomong itu karena gue berdasarkan pengalaman gitu ya. Tapi kalau untuk variasi-variasi kita untuk apa gitu crossbreed yang kita misalkan mau yang lagi viral nih apa kuning Cooper ya, untuk avatar Cooper, kita mau jadiin crossbreed biar supaya jadi kuncuk untuk apa gitu kan udah ada, kita tinggal beli aja Iya benar. gitu loh. Tinggal keluar. Bukan berarti matain semangat untuk teman-teman untuk berhenti crossbreed supaya Nggak dapat ada. Kita Katanya cuma kasih tahu dapat jenis resikonya baru aja. gitu. Berhentilah buang-buang waktu, mending investasi ya gitu. Nah, kalau bicara uang realistis kayak yang tadi Robi sampein, yang gua omongin. Cuma kalau lu mau mencoba silahkan. Habisin waktu Dan sih. kita bakal apresiasi juga kalau memang hasilnya bagus. Gitu.
ada juga yang berpendapat inbreed katanya nggak bagus ya, Bi. Iya. Inbreed katanya ini itu. Sebenarnya kan kalau didalemin lagi, lu pelajarin lagi, inbreed tuh nggak melulu buruk, bener, Bi? Enggak. Ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Kalau gua selama pengalaman gua dibilang inbreed katanya nggak bagus, gua mau menanyakan gimana cara memperkuat warna. Itu Iya. cara gua. Kalau dibilang Cang, kan kalau inbreed ada yang patah ekor. Ya kan? Ada yang bertanya begini, sekarang ikan sempurna sama sempurna nggak inbreed aja pasti ada bro yang patah ekor bro. Karena kita nggak tahu yang namanya cacat genetik Ya. atau bawaan atau penanganan kita dari burayaknya yang salah. Itu harus paham faktor itu bro. Dari nenek moyangnya juga. Iya, karena kita bermain ini di hewan dan kita ini punya Tuhan. Iya. Gitu. Manusianya bisa men-setting, Tuhan yang mengatur ya. Betul. Oke, terakhir nih ya. Terakhir boleh nggak nih? Boleh. 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 Gue minta ramalan kalian cupang di masa 2021 ini. Bebas. Ramalan kalian. Gua undang kalian sebagai dukun sekarang. Prediksi kali ya. Ya prediksi. Mama Loreng, ntar gue malah Mama Loreng. Manson Loreng. Kapan kebetulan dicari lu, Cang. Hah? Kalau kebetulan pas lu tebak begini. Iya, ini lu ramalan ini dicari. menarik loh. Ini challenge loh, challenge. ayo. Lu istilahnya memberikan statement ke sana semua. Kalau gua sih beranggapan di 2021 ini gua pede dan optimis cupang itu makin gila. Kalau gua gila itu Apa mencakup artinya? umum ya. Kita ini pasar kita lihat nilai rame itu cuma di lokal. Kita ada pasar luar negeri yang memang belum terjangkau semua sama kita. Itu kita harus pahamin dan belajar dari sekarang. Gimana cara dapetin buyer dari luar negeri, gimana kalian harus di lokal. Kalau sekarang yang gua tangkap pas kemarin Covid ya, cupang rame. Ini kebanyakan yang ada langganan atau permintaan di luar negeri aja dikurangin. Kenapa? Karena di lokal aja harganya hampir sama. Bener nggak, Bi? Kita buat lokal aja mencukupi permintaannya kurang. Bener, Bi? Kayak gitu. Tapi nanti ada masanya lah. Kalau Jadi, dibilang harga Kesimpulan di ramalan lu ini, cupang tetap dan makin menggila. Pede gua. Karena apa gue bilang kayak itu, gue yakin gue ada 25 orang di naungan gue dan gue serius di percupangan ini. Kalau gue aja nggak yakin sama brand gue, ikan gue, diri gue dan hobi gue, gimana gue cara meyakinkan orang buat beli ikan gue. iya. Tuh teman-teman ya, motivasi. Dengerin. Ya kan. Cang Teguh ya. Dari Bang Robi Mesa. Bentar gue lihat dulu ya. Oh dia mau tanya lu. Enggak, lu gini dulu. Lu gini dulu dong, Rob. Iya, kayaknya ada Saya merasakan aura-aura. kayaknya ada simbol merah-merahnya kan. Lu merasakan aura apa? Ini bakal jatuh gitu kan. Woi, Pesawat. udah bikin orang deg-degan itu, dia bilang bakal jatuh. Enggak sih, tapi bakal bener yang Cang Raka ngomong sih, bakal menggila di 2021. Yang jelas nggak sekarang aja udah kita lihat, bahkan untuk sekarang nih bisa dibilang awal bulan aja itu kalau kita lihat lelang-lelangan untuk yang udah gitu ya, itu sampai tembus 70 juta, 50 juta sekian. Itu luar biasa banget gitu loh. Dan baru tahun ini sih kalau gua rasa sih baru tahun ini cupang gila. Luar biasanya. Iya, luar biasa banget. Makanya 2020 lah ya. 2020 ini pokoknya titip pesen aja sama teman-teman, rajin upgrade quality aja. Apa yang lagi enak nih, lu ikutin aja gitu aja. Pokoknya bakal gila lah. Dan satu, saling support semuanya. Iya, sangat support. Gua sangat berterima kasih sama para pemain baru, para pemain kontes, para penyelenggara kontes, Panitia-panitia. dan para konten kreator. Kalau semua bekerja sama, kontesnya sering, ya kan, kontesnya sering, terus konten kreatornya bagus kayak Robi, kayak Amos, ya kan, semuanya saling support, itu pasti bagus. Karena dari kontes ikan pasti naik harga, bro. Iya, benar. Benar nggak? Dari konten kreator menyebarkan virus lebih luas. Benar Artinya nggak? kita harus bergandengan tangan dan bekerja sama ya. Pemain baru pasti awalnya dia beli cari kualitas yang terbaik. Bener nggak? Seller itu menyebarkan virus juga. Semua tuh saling membantu sebenarnya. Jadi kalau lu nggak sepaham sama kontes atau sama seller atau apa, lu cukup diem. Nggak perlu lu buat rusuh atau nggak enak suasana cupang. Oh gitu aja. Saling support aja. Tumben lu bener, Cang. Biasanya cangklek otaknya. Lagi bener ya. Yang penting saling supportnya gitu. Kita kalau nggak suka lebih baik diam, gak usah berteriak, menggiring opini yang nggak baik di hobi kita, bro. Iya, bener. Kalau lu bilang maju terus cupang Indonesia, bro, caranya seperti apa, bro? Nggak cukup lu majuin cupang Indonesia dengan jualan aja, bro. Ya. Banyak hal banget. Acara, bikin event. Mungkin lu nggak tahu apa yang gue lakuin, gue juga nggak tahu apa yang Robi rencanain sebenarnya. Bahkan sebaliknya. Makanya kita berdoa yang terbaik buat industri cupang Indonesia. Dan satu harapan gue di 2021 lagi,
bahwa Indonesia bagaimanapun caranya harus menjadi tuan rumah sendiri di negaranya untuk cupang. Jangan berpacu dengan negara lain. Bicara Cang itu selera ya, terserah. Harapan gua mau cupang Indonesia menjadi tuan rumah sendiri di negaranya. Sepakat nggak? Bakat lah. Wede. Lu bro, sekarang kalau bicara lu beli di negara tetangga berapa? 3 juta, apalagi negara tetangga nggak semua sellernya mau jual ikan size gede. Anjir 3 juta bro, jenis warna sama, kan malah kualitas Indonesia gue yakinin, gue berani jamin lebih bagus. Di sana lu beli 3 juta, di Indonesia 1 juta lu tawar, sakit nggak bro? Kalau lu cinta industri cupang Indonesia, harusnya lu teriak kayak gitu. Iya, tuh buat teman-teman ya semua ya, para subscriber ya. Jadi kalau lu semua pada istilahnya mendukung percupang Indonesia, kita harus teriak maju terus. Cupang Indonesia. Berarti kita endingnya harus gimana nih berkatanya nih? Maju terus cupang Indonesia gitu ya. Bilang beli cupang di Robi Mesa. Jangan lupa beli cupang di gua. Salah, di Robi Mesa. Ada Cangraka ya kan. Oke, kita endingnya maju terus cupang Indonesia yang gede gitu ya bro ya. Makin semangat ya kan. Ntar gue gede kayak lu enggak? Enggak lah, itu genetik. Genetik itu. Lah darah kan keturunan. Permakan kali juga gitu. Apa mungkin? Karena genetik ada 2, genetik fisik yang terlihat dan tidak terlihat. Belum lagi Yang disantet. mana nih? Oke, kita ending ya. Oke. 3, 2, 1. Maju terus cupang Indonesia.